Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Sintia dari kelas Ekonomi Makro angka 23 akan menjelaskan mengenai materi makroekonomi dashboard Indonesia tahun 2026 yang akan dibahas menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Jadi, pendahuluan terdiri dari latar belakang shock minyak dunia dan ringkasan temuan PDB atau ISLM sebelumnya. Dilanjut dengan pembahasan mengenai neraca pembayaran dan nilai tukar, struktur TNPI triwulan 1 2026 dan transmisinya terhadap pelemahan rupiah. Yang ketiga, membahas mengenai model Mendel-Fleming terkait efektivitas kebijakan fiskal versus moneter pada rezim manage floating Indonesia. Dan yang terakhir, dibahas mengenai kesimpulan serta rekomendasi, sintesis argumen, dan pandangan kritis individu. Karena pengerjaan ini saya kerjakan secara individu. Baik, untuk latar belakang, tekanan eksternal dari 2026, salah satunya adalah eskalasi konflik geopolitik Timur Tengah. Seperti yang kita ketahui, di awal Maret 2026, terdapat gangguan jalur distribusi minyak pada Selat Hormuz yang berdampak pada kenaikan lonjakan harga minyak dunia. Yang kedua, Indonesia sebagai net importer minyak. Jadi kenaikan harga BBM non-subsidi, tekanan inflasi cost push, pelebaran defisit transaksi berjalan, dan yang terakhir adalah respon bauran kebijakan berupa PPh 21 ditanggung pemerintah dari segi fiskal. Fungsinya adalah untuk menjaga daya beli serta kenaikan BI rate bertahap di bidang moneter untuk stabilitas nilai tukar. Karena di Maret 2026, efek dari gangguan distribusi di Selat Hormuz menaikkan sebesar lebih dari 55% harga minyak dunia dalam waktu yang singkat ya. Sebelumnya juga sudah dibahas di tugas tentang kondisi geopolitik ini yang mengakibatkan pelemahan rupiah menjadi sekitar 17 sampai 18 ribu per 1 USD. Dan hasilnya apa? Yes, inflasi. Inflasi tahunan April hingga Juni 2026 yang di April 2,42 menjadi 3,34%. Oke, untuk ringkasan temuan tugas serta UTS, ada dua bagian. Yang pertama adalah struktur PDB dan model ISLM. Untuk konsumsi rumah tangga, kurang lebih sekitar 52-53% dari PDB. Investasi atau PTMB bernilai kurang lebih 31-33% dari PDB, yang mana data tersebut diambil dari data BPS tahun 2023 hingga 2025. Untuk PPh 21 DTP atau ditanggung pemerintah tahun 2025 dalam bidang fiskal ekspansif menggeser kurva IS ke kanan. Sedangkan penurunan BI rate 5,75% di bulan Januari 2025 menggeser kurva LM ke sebelah kanan dan menghasilkan crowding impartial. Output naik tanpa tekanan suku bunga signifikan. Lalu di bagian kedua, mengenai shock minyak dan inflasi cost push, inflasi tahunan Indonesia dari April 2026 sebesar 2,42%, di bulan Juni 2026 naik menjadi 3,34%, dan di Juli 2026, nah turun ya, turun ke 2,88%. Dan naik dari USD 65 menjadi USD 100 hingga 119 USD per barel sejak Februari 26 dengan pola cost push inflation murni. AS bergeser ke kiri, AD relatif minor bergeser
serta pengangguran relatif stabil di angka 4,68%. Nah, angka ini mendekati pola stagflasi ringan. Lalu kita masuk ke bagian neraca pembayaran dan nilai tukar. Untuk struktur neraca pembayaran di Indonesia per triwulan 1 2026, yang mana data ini dirilis oleh Bank Indonesia per tanggal 22 Mei 2026. Untuk transaksi berjalan pada TW4 2025 dan minus 2,5 M USD atau berkisar minus 0,7% dari total PDB. Lalu di TW1 2026 menjadi 4,0 MUSD atau sekitar minus 1,1% dari PDB. Yang mana dari perubahan angka ini dikategorikan sebagai defisit melebar. Lalu di indikator transaksi modal dan finansial di data TW4 2025 nilainya sebesar 9,0 USD. Sedangkan di TW1 2026 berubah ke 4,9 MUSD, yang mana ini menggambarkan kondisi berbalik defisit. Untuk indikator neraca pembayaran atau NPI dari TW4 2025 sebesar 6,1 MUSD, si TW1 2026 menjadi 9,1 MUSD, yang mana kondisi ini menggambarkan berbalik defisit sama seperti transaksi modal dan finansial. Lalu di indikator terakhir yaitu cadangan devisa per akhir periode, data TW4 2025 di sini tidak diketahui, sedangkan di TW1 2026 ketahui sebesar 148,2 MUSD, yang mana hal ini menggambarkan bahwa 5,8 bulan terjadi impor. Nah, meski berbalik defisit, cadangan devisa tetap kuat di angka 148,2 miliar atau setara 5,8 bulan impor dan jauh di atas standar kecukupan internasional yang mana diatur senilai 3 bulan. BI sendiri memproyeksikan defisit transaksi berjalan di 2026 terjaga pada kisaran 0,5% hingga 1,3% dari PDB. Lalu untuk transmisi NPI terhadap pelemahan rupiah, yang pertama adalah defisit transaksi berjalan. Jadi permintaan falas valuta asing untuk impor dan imbal hasil investasi asing melebihi penerimaan devisa ekspor. Yang kedua, untuk defisit modal finansial, capital inflow yang biasa menopang rupiah justru menyusut akibat ketidakpastian global. Contohnya adalah dari The Fed, geopolitik, dan risiko rating. Lalu yang terakhir adalah faktor musiman. Dari April hingga Juni 2026, permintaan dolar sangat tinggi dan untuk repatriasi dividen korporasi multinasional. Untuk kisaran kurs dari awal Agustus 2026, melemah kurang lebih 9 hingga 10% secara tahunan, meski BI rate terus naik ke angka 5,5%. Yang mana kurs awalnya dari 17.970 naik ke 18.050 per 1 USD. Nah, level 17.000 ini dari awal April 2026 merupakan angka tertinggi ya, yang mana menandakan bahwa kondisi ini merupakan kondisi terlemah sejak krisis Asia 1997 hingga 98 sebelum sedikit menguap menjelang rilis inflasi Juli 2026.
sebesar 2,88%. Hal ini menandakan kondisi terendah selama 3 bulan. Lalu apa bauran kebijakan Bank Indonesia? Nah, di sini akan ada 4 bauran kebijakan dari Bank Indonesia. Yang pertama adalah intervensi falas, berupa transaksi spot domestic NDF atau DNDF dan NDF luar negeri untuk menahan volatilitas. Yang kedua ada instrumen pro market berupa penguatan struktur suku bunga SRBI, SVBI, SUVBI agar tetap menarik bagi investasi portofolio asing. Untuk yang ketiga, ada kenaikan BI rate bertahap, yang mana pada Mei 2026 nilainya 5,25%, naik menjadi 5,5% di bulan Juni 2026. Nah, langkah preemptif menjaga inflasi pada sasaran 2,5%, kurang lebih 1%. Yang terakhir adalah pemantauan volatilitas rolling 20 hari berupa pendekatan berbasis tren, bukan sekedar level nominal harian. Nah, hal ini ditegaskan oleh Gubernur BI ke Komisi 11 DPR RI. Jadi, berikut adalah keempat bauran kebijakan Bank Indonesia. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan mengenai kerangka teori Mendel-Fleming, berupa perluasan model ISA tertutup menjadi perekonomian terbuka. Nah, seperti kita lihat pada tabel berikut ya, pada rezim nilai tukar mengambang bebas, mobilitas modelnya sempurna. Untuk kebijakan fiskalnya tidak efektif atau crowding out penuh, dan kebijakan moneternya sangat efektif. Lalu untuk rezim nilai tukar tetap, mobilitas modelnya sempurna, sama seperti nilai tukar mengambang bebas. Untuk kebijakan fiskalnya dinilai sangat efektif, sedangkan untuk kebijakan moneter dianggap tidak efektif atau terserap intervensi. Lalu untuk rezim manage floating Indonesia, stabilitas modelnya terbatas atau imperfect. Lalu di sisi kebijakan fiskal dinilai efektif sebagian atau crowded out partial. Lalu di sisi kebijakan moneter dinilai sebagai efektif sebagian atau dual mandate. Nah, efektivitas kebijakan fiskal dan moneter bergantung pada sistem nilai tukar yang dianut dan derajat mobilitas modal. Untuk sistem nilai tukar dari Managed Floating Exchange Rate dianut sejak 1997 atau 1998. Nilai tukar pada dasarnya ditentukan pasar atau permintaan penawaran falas, namun BI berwenang melakukan intervensi atau triple intervention bila pergerakan dinilai berlebihan atau tidak mencerminkan fundamental ekonomi. Untuk mobilitas modal tinggi namun tidak sempurna. Yang mana pertama, rekening modal relatif terbuka bagi investasi portfolio, contohnya adalah SBN dan saham dan investasi langsung. Yang kedua adalah transaksi modal finansial berbalik dari yang sebelumnya 9,0 USD menjadi minus 4,9 USD hanya dalam 1 triwulan. Yang terakhir adalah otoritas tetap memiliki instrumen makroprudensial dan kewajiban DHE atau devisa hasil ekspor. Lalu untuk kebijakan moneter versus fiskal dalam menghadapi gejolak global,
yang mana di sisi kebijakan moneter berupa BI rate atau suku bunga BI 5,25% menjadi 5,5%, yang ditandai dengan kurva LM bergeser ke kiri sehingga menarik capital inflow portofolio lebih cepat. Untuk efektivitas parsial, rupiah tetap melemah 0,6% pasca kenaikan 20 Mei 2026 akibat sentimen risiko global. Nah, yang mana hal ini bersifat kontraktif terhadap output dan investasi swasta domestik. Sehingga dijalankanlah dual mandate, menghasilkan stabilitas harga sekaligus stabilitas eksternal. Lalu di sisi kebijakan fiskal berupa PPh 21 ditanggung oleh pemerintah yang menghasilkan kurva IF bergeser ke sebelah kanan, sisi kanan, sehingga menandakan bahwa terjadi peningkatan output domestik lewat kenaikan konsumsi, yang mana sebenarnya hal ini berisiko untuk memperbesar impor atau leakage. Turut juga memperlebar defisit transaksi berjalan dari 0,7% menjadi 1,1% dari total PDB. Nah, kebijakan fiskal ini juga menekan subsidi energi karena harga minyak telah melampaui asumsi dari APBN, yang mana di APBN diasumsikan sebesar 70 USD per barel. Kebijakan fiskal berupa PPh 21 tanggung pemerintah ini tidak sangat efektif seperti prediksi klasik karena rezim bukan fixed exchange rate murni. Baik, untuk argumen dan kesimpulan analisis, saya tarik menjadi 4 poin. Ya, yang pertama adalah stabilitas eksternal jangka pendek yang berupa kebijakan moneter berupa BI rate plus triple intervention relatif lebih cepat dan langsung efektif karena bekerja pada selisih suku bunga domestik luar negeri. Untuk poin kedua adalah efektivitas moneter tetap parsial, mobilitas modal tidak sempurna dan sangat dipengaruhi sentimen risiko global di luar kendali otoritas domestik. Untuk argumen dan kesimpulan ketiga, kebijakan fiskal berupa PPh 21 ditanggung pemerintah penting untuk menjaga output dan daya beli domestik. Namun hal ini berisiko memperlebar defisit transaksi berjalan sehingga tidak dapat berdiri sendiri. Untuk yang terakhir adalah tidak ada kebijakan tunggal yang lebih efektif secara mutlak, baik moneter dominan untuk stabilitas eksternal jangka pendek, fiskal untuk output jangka menengah, keduanya perlu dikoordinasikan sebagai satu policy mix. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kurang lebihnya memohon maaf atas penjelasan yang kurang. Besar harapan saya bisa mendapatkan feedback yang positif dari Ibu. Nah, untuk kata penutupnya adalah kebijakan moneter dan fiskal bukan pilihan salah satu, melainkan satu bauran kebijakan atau policy mix yang harus dikoordinasikan untuk menjaga stabilitas eksternal sekaligus kesejahteraan domestik. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.